Halo, selamat pagi Super Friends. Pagi ini kita akan mendaki selama kurang lebih 3 jam untuk menuju desa adat Wairebo. Masalahnya, persis sebelum trip ini, cedera ligamenku kambuh gara-gara lompat dari panggung di konser terakhirku. Ya, ada-ada saja. Tapi aku sudah bertekad untuk melakukan petualangan ini. Ya, meskipun kadang dengkulku masih terasa nyeri, tapi aku tidak akan menyerah. Kuncinya harus sabar dan ekstra hati-hati. Setelah lumayan bersusah payah, akhirnya aku sampai 30 menit lebih lambat dari rombongan. Dan kini, tibalah saatnya kita menikmati desa adat Wairebo, sebuah negeri di atas awan. Secara geografis, desa Wairebo terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Kesan pertama begitu sampai di sini, aku benar-benar merasa sangat nyaman. Karena udaranya sangat sejuk, dipadu dengan pemandangan yang masih sangat alami. Wairebo dikelilingi oleh perbukitan yang sering diselimuti kabut. Oh iya, di sini juga tidak ada sinyal internet. Jadi, ini akan menjadi detox digital yang alami. Yang menjadi daya tarik utama Wairebo tentu saja Mbaruniang, rumah adat khas Manggarai yang masih dipertahankan hingga kini. Rumah berbentuk kerucut seperti tumpeng ini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus dengan leluhur mereka yang sudah mendirikan desa ini sejak 1.200 tahun yang lalu. Menurut berbagai sumber yang aku baca, nenek moyang mereka adalah orang Minangkabau yang bermigrasi ke Pulau Flores. Struktur Mbaruniang terdiri dari 5 lantai. Lantai pertama untuk tempat tinggal, lantai kedua untuk menyimpan bahan makanan, lantai ketiga untuk biji-bijian, yang keempat untuk menyimpan bahan makanan yang lebih tahan lama, dan yang kelima tempat menaruh sesaji. Uniknya, dapur rumah Mbaruniang berada di tengah, yang juga berfungsi untuk mengasapi rumah agar bahan bangunan rumah ini tahan lama dan tidak mudah lapuk. Secara teknis, struktur bangunan Mbaruniang hanya terhubung melalui ikatan demi ikatan. Ini membuat Mbaruniang sebagai arsitektur yang lebih tahan gempa. Bentuknya yang bulat juga ramah untuk terjangan angin. Sungguh luar biasa kearifan tradisi nenek moyang kita, bukan? Orang tua nenek kami dulu itu cuman alang-alang saja. Hidup dari Manggarai Barat sama Manggarai Timur. Bahan bangunan Mbaruniang ini diambil dari hutan di sekitar desa melalui upacara adat sebagai bentuk permohonan izin dan rasa syukur kepada semesta yang sudah memberikan penghidupan. Super Friends, relasi manusia dengan alam memang harus saling memberi dan menerima. Dan kehidupan sosial di desa Wairebo adalah potret relasi manusia dengan alam yang masih sangat murni. Siapa yang pesan? Ini isinya apa? Bendang juga? Bendang atau apa ini? Ini bambu. Oh, bambu. Menenun adalah pekerjaan sehari-hari bagi mama-mama di sini. Membuat kain yang digunakan untuk upacara adat dan juga cindera mata bagi wisatawan. Tapi mata pencaharian utama masyarakat di Wairebo adalah bercocok tanam. Salah satu komoditas andalan Wairebo adalah kopi dengan aroma yang sangat khas. Sayangnya, musim panen kopi di sini baru saja selesai sehingga kami tidak bisa ikut berkebun. Sayangnya lagi, tidak ada upacara adat yang sedang diselenggarakan. Tapi kami tidak perlu kecewa. Sekedar singgah dan menikmati keasrian desa Wairebo saja sudah membuat kami rasanya tidak mau pulang. Ini rasanya super. Karena tidak ada upacara adat yang diselenggarakan di Wairebo, akhirnya kami memutuskan berkunjung ke desa Liangdara di Manggarai Barat untuk menikmati pertunjukan tari caci yang rutin diselenggarakan di sana sebagai atraksi pariwisata.
Tarian ini biasa dimainkan di berbagai upacara adat seperti saat Hang Woja atau musim panen, Penti atau ritual tahun baru, upacara pernikahan, serta upacara-upacara adat lainnya. Tari caci adalah tarian kejantanan. Seorang pria akan dianggap dewasa dan mendapatkan kehormatan jika sudah pernah memainkan tarian caci ini. Meskipun sepertinya syarat dengan pertarungan dan kekerasan, tapi kehormatan selalu dijunjung tinggi dalam tarian ini. Ca berarti satu, Ci berarti ujian. Semakin sering seorang pria menari dan semakin banyak bekas luka cambukan, maka semakin tinggi pula derajat kehormatan seorang pria. Mengamati kebudayaan dan kehidupan masyarakat Manggarai di Flores, Nusa Tenggara Timur mengingatkanku bahwa sesungguhnya banyak sekali nilai-nilai tradisi dari bangsa ini yang pantas untuk kita jadikan inspirasi. Ini rasanya super.